Sedulur dimanapun Anda berada, dan sedulur yang cinta pada sejarah, saya akan mencoba pada kesempatan ini akan menjelaskan kegunaan mempelajari filsafat sejarah. Jadi buat apa ya kita mempelajari filsafat sejarah kalau tidak memiliki kegunaan, gitu kan? Logisnya begitu ya. Nah, makanya kita mempelajari filsafat sejarah itu ya sudah jelas memiliki manfaat ya. Nah, hanya sebelum saya membahas kegunaan filsafat sejarah, saya akan mencoba mengutip beberapa definisi filsafat sejarah dari para ahli ya. Seperti ini dari W.H. Walsh. Nah, Walsh dalam bukunya An Introduction to Philosophy of History, dia mengatakan atau mendefinisikan bahwa filsafat sejarah itu sebagai suatu kajian yang mendalam. Sekali lagi ya, filsafat sejarah itu suatu kajian yang mendalam mengenai sejarah sehingga dapat diketahui segala yang berkaitan dengan sejarah tersebut. Jadi sederhananya begini ya, kalau menurut Walsh. Jadi filsafat sejarah itu mengkaji secara mendalam atau memikirkan sesuatu peristiwa itu. Filsafat sejarah itu secara mendalam memikirkannya. Kan inti berfilsafat itu berpikir ya. Tapi berpikirnya bukan berpikir yang rendah begitu, tapi pemikiran yang dipikirkannya itu berpikir yang sangat mendalam terhadap sesuatu kejadian atau peristiwa sejarah. Nah, jadi kalau sesuatu itu sudah dipikirkan secara mendalam sehingga nanti akan dapat diketahui segala yang berkaitan dengan sejarah tersebut. Jadi nanti peristiwa sejarah itu akan berimplikasi kepada dimensi-dimensi yang lainnya. Kan selama ini kita menganggap bahwa peristiwa sejarah itu hanya sebuah kejadian politik ya. Nah, tapi kalau merujuk kepada definisi Walsh, filsafat sejarah mempelajari satu peristiwa sejarah itu akan terbongkar nanti ya, bahwa peristiwa sejarah itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor atau monofaktor, tapi multifaktor. Nah, jadi nanti akan kelihatan, akan terbongkar oleh filsafat bagaimana hubungan keterkaitan peristiwa dalam sejarah dengan faktor-faktor yang lain. Nah, itulah tugas dari filsafat sejarah menurut Walsh ya. Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Friedrich Hegel ya. Hegel ini beliau seorang ahli filsafat sejarah. Dia mengatakan bahwa filsafat sejarah berpangkal dari abstraksi-abstraksi atau dari pemikiran-pemikiran yang sifatnya nggak nyata begitu ya, dari pemikiran-pemikiran yang tidak nyata. Makanya disebut bahwa filsafat sejarah berpangkal dari abstraksi-abstraksi menuju pada kenyataan historis yang konkret. Nah, ini kan kalau menurut Hegel itu filsafat sejarah itu ketika mempelajari satu peristiwa sejarah atau menggali peristiwa sejarah itu berawal dari
berpikir yang abstraksi-abstraksi untuk menuju berproses kepada yang lebih konkret. Jadi nanti akan dikatakan, oh beginilah peristiwa ini terjadi, oh ini tujuannya, konkretnya ke sini. Oh prosesnya begini. Oh yang melatar belakanginya ini. Pada intinya apa yang melatar belakanginya, bagaimana memulainya, bagaimana prosesnya, dan apa tujuan teleos dari peristiwa sejarah. Nah itu kalau menurut Wilhelm Friedrich Hegel ya, bahwa filsafat sejarah itu berpangkal pada abstraksi-abstraksi yang menuju pada kenyataan historis yang konkret. Konkret itu nyata ya. Nah, lain halnya dengan pendapat yang dibuka oleh Jacob Buxhurst. Dia memaknakan filsafat sejarah itu semacam makhluk banci itu katanya ya. Anda tahu kan banci ya. Nah ini Jacob Buxhurst itu mengatakan bahwa filsafat sejarah itu semacam makhluk banci. Tapi dalam tanda kutip ya. Kenapa dikatakan sebagai filsafat itu sebagai makhluk banci? Karena filsafat menurut Jacob ya, yang mampu memadukan di antara hal-hal yang tidak dapat dipersatukan. Nah, jadi beginilah, jelasnya begini. Filsafat sejarah menurut Jacob Buxhurst adalah semacam makhluk banci yang mampu memadukan di antara hal-hal yang tidak dapat dipersatukan. Contoh kan kalau kita mempelajari sejarah nasional Indonesia ya, kan sejarah nasional Indonesia itu bagaikan kaca yang pecah begitu ya. Pecahan-pecahan kaca yang pecah itu adalah peristiwa-peristiwa yang ada di mana-mana itu di seluruh Nusantara. Kan begitu. Coba Anda ambil kaca dan kaca itu dilemparkan ke atas tegel, itu kan akan pecah. Nah, itu seperti peristiwa dalam sejarah nasional itu seperti itu. Peristiwa itu bertebaran di mana-mana. Bertebaran di mana-mana. Nah, kalau menurut Jacob dengan filsafat ya nanti pecahan-pecahan begitu dari hal-hal yang tidak dapat dipersatukan dalam penulisan sejarah itu nanti bisa dipersatukan oleh filsafat begitu. Kan di awal sudah dikatakan filsafat itu ilmu yang mempelajari, mencintai kebijaksanaan begitu. Nah ini paham kan? Jadi 3 definisi filsafat sejarah yang saya sudah kemukakan baru saja ya. Mudah-mudahan ini akan semakin memberikan pencerahan ya kepada kalian bahwa kita mempelajari filsafat sejarah itu sangat penting ya. Di mana letak pentingnya? Ya itulah tadi yang seperti sudah dikatakan oleh para ahli ya. Nah sekarang saya akan langsung ke pembahasan mengenai kegunaan mempelajari filsafat sejarah ya. Atau sebelumnya ya sebelum saya membahas kegunaan mempelajari filsafat sejarah, saya akan membahas dulu atau melanjutkan dari tadi definisi filsafat sejarah ya. Nah, jadi berdasarkan sejumlah definisi di atas yang tadi sudah saya bahas, akhirnya dapat kita simpulkan bahwa, nah begitu ya, kesimpulannya begini dari berbagai definisi yang tadi saya bacakan atau saya ulas ya. Jadi akhirnya bisa disimpulkan bahwa ruang lingkup pembahasan filsafat sejarah antara lain upaya memaparkan dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan
sebagai berikut ya. Ini sudah mulai sangat penting ini pemahaman kita ya. Kalau tadi definisi ya, nah sekarang berdasarkan dari definisi tadi, akhirnya kita akan membuat suatu kesimpulan. Jadi pentingnya kita mempelajari filsafat itu, kita harus mampu memaparkan begitu ya. Akhirnya harus mampu memaparkan dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan berikut dalam kita mengkaji peristiwa sejarah. Yang pertama, kalau kita mempelajari satu peristiwa sejarah ya, yang pertama kita harus tahu dulu apa yang melatar belakangi. Ini kerjaan filsafat ya. Apa yang melatar belakangi? Terus wujud peristiwa sejarah sebagai wujud dari peristiwa masa lalu. Itu yang pertama ya, kesimpulan dari definisi-definisi yang sudah saya bahas tadi. Yang kedua, apa faktor-faktor esensial yang mengendalikan perjalanan historisitas itu dari masa ke masa? Itu akan terbongkar oleh filsafat sejarah. Faktor-faktor esensial, faktor-faktor yang hakiki begitu ya, apa yang mengendalikannya? Ideologikah, ekonomikah, politikah yang mengendalikannya? Atau apa itu akan terbongkar. Terus yang ketiga, akan terkuak bagaimana hubungan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. 4. Bagaimana menganalisis secara filsafati penelitian historis yang telah dilakukan oleh ahli sejarah. Nah, ini kan kerja ahli filsafat sejarah itu terkadang mereka itu akan mampu menganalisis ya, akan melakukan penganalisisan secara filsafati terhadap karya-karya sejarah yang ditulis oleh para ahli sejarawan. Bahkan di sini ada pendapat, loh, kok begitu enaknya katanya para filsuf sejarah itu. Mereka tidak ke lapangan, tapi menganalisis karya-karya para sejarawan yang sudah dari lapangan. Tidak begitu. Tidak begitu kenyataannya. Ahli-ahli filsafat sejarah juga, dia ya pergi juga ke lapangan untuk membuktikan sesuatu. Tapi terkadang ya mereka juga suka menganalisis begitu karya-karya sejarah yang sudah ditulis oleh para peneliti sejarah sebelumnya gitu. Terus yang kelima, dengan kita mempelajari filsafat sejarah itu nanti akan mampu bagaimana mengikhtisarkan hukum-hukum umum yang tepat dalam sejarah tersebut. Sudah jelas kan, ada 5 begitu, ada 5 ya. Itu sebagai kesimpulan dari definisi-definisi yang sudah saya bahas di atas. Jadi kalau disimpulkan itu ada 5. Jadi kelima hal tersebut di atas itu bisa menjadi sebuah kalimat pertanyaan yang sekaligus itu merentangkan ruang lingkup kajian filsafat. Jadi kelima poin yang saya kemukakan itu akan sekaligus menjadi ruang lingkup kajian filsafat. Jadi satu, orang filsafat itu ingin mengetahui apa yang melatar belakangi begitu ya. Terus faktor-faktor esensial apa yang mengendalikan perjalanan historis. Bagaimana hubungan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Bagaimana menganalisis secara filsafati penelitian historis yang telah dilakukan oleh para ahli sejarah. Bagaimana mengikhtisarkan hukum-hukum dari satu peristiwa sejarah. Pasti ada hukum-hukum, maka ada hukum yang kesamaan itulah. Peristiwa yang satu dengan peristiwa yang dua memiliki hukum yang sama, seperti itu. Nah, paham kan? Nah, sekarang saya lanjut, sedulur ya pencinta sejarah akan membahas mengenai kegunaan mempelajari filsafat sejarah. Nah, setidaknya ya kegunaan
mempelajari filsafat sejarah itu ada tiga ya. Ada tiga ini kegunaan mempelajari filsafat sejarah itu. Satu, dengan berpegang dan mengkaji lebih jauh teori-teori dalam filsafat sejarah, maka kiranya filsafat sejarah dapat mempertajam kepekaan kritis seorang peneliti sejarah. Nah, jadi berpegang dan mengkaji lebih jauh teori-teori dalam filsafat sejarah, kan filsafat itu penuh dengan teori-teori ya, penuh dengan teori-teori. Nah, kalau kita mempelajari teori-teori filsafat sejarah, ini akan mempertajam kepekaan kritis seorang peneliti sejarah. Nah, makanya seorang peneliti sejarah itu harus mampu membaca teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli filsafat sejarah. Tujuannya apa? Yaitu agar begitu ya, agar nanti si ahli sejarah itu mampu mempertajam kepekaan kritis dalam melakukan suatu penelitian sejarah. Kritis itu ya, kritis itu kan akan peka gitu dengan berbagai keadaan. Yang benar bisa dikatakan benar, yang salah salah begitu. Kritis terhadap sumber, kritis terhadap fakta, kritis juga dalam merekonstruksi sebuah peristiwa berdasarkan fakta-fakta, kritis juga dalam mengkisahkan. Bahkan dalam proses mengkisahkan itu tidak ada persepsi, tapi kisah itu akan muncul berdasarkan fakta-fakta yang ada, bukan persepsi. Kalau persepsi itu pendapat. Kalau Anda mengkisahkan sejarah berdasarkan persepsi, berarti itu pendapat si sejarawan atau pendapat seorang ahli filsafat gitu ya. Terus kegunaan yang kedua dari kita mempelajari filsafat sejarah dengan sejumlah teori dan kerangka acuan kajiannya, antara lain untuk menawarkan pengertian mengenai untung dan ruginya berbagai pendekatan dalam penelitian tentang peristiwa kemanusiaan di masa lalu yang dilakukan oleh para sejarawan. Nah, sekarang kan dengan munculnya metode penelitian sejarah yang modern, yang dalam penelitian itu selalu menggunakan pendekatan teori, menggunakan konsep dari ilmu-ilmu di luar sejarah ya, atau menggunakan teori dan konsep dari ilmu-ilmu sosial untuk memecahkan peristiwa di masa lampau. Nah, itu oleh ahli filsafat sejarah itu akan dikritisi begitu ya. Akan dikritisi oleh ahli filsafat sejarah. Akan dipikirkan untung ruginya kalau kita menggunakan pendekatan teori A, teori B, teori C terhadap peristiwa sejarah, atau menggunakan konsep A, konsep B, konsep C dalam pendekatan penelitian sejarah. Yang sudah jelas teori dan konsep itu ya kita meminjam dari ilmu sosial lainnya. Misalnya kalau kita mempelajari peristiwa perang begitu ya di Penogoro, ya berarti di sana itu kita harus menggunakan pendekatan teori politik atau menggunakan teori strategi begitu ya. Nah, itu nanti oleh ahli filsafat akan dipikirkan untung ruginya, apa perlu atau tidak begitu. Makanya dalam penelitian sejarah sekarang ini ya, kita itu meneliti satu peristiwa itu tidak cukup hanya dengan ilmu sejarah saja, tapi harus menggunakan disiplin, harus meminta bantuan dari disiplin ilmu-ilmu yang lainnya. Itulah yang disebut dengan menggunakan pendekatan multi interdisipliner approach ya. Itu yang disebut dengan prinsip memakai pendekatan multi interdisipliner approach dan interdisipliner approach, multidimensi ya, multi interdisipliner begitu. Terus yang ketiga, guna kita mempelajari filsafat sejarah, dengan mempelajari filsafat sejarah menjadikan peneliti sejarah lebih waspada terhadap pendapat-pendapat yang keliru,
mengenai tugas dan tujuan pengkajian sejarah itu sendiri. Sejarah ditulis itu sangat rentan untuk pesanan gitu ya. Sejarah ditulis itu ada pesanan penguasa ini, ada pesanan misalnya tokoh politik ini, begitu. Kenapa dikatakan pesanan? Agar sejarah ditulis untuk apa ya, kepentingan dari penguasa itu sendiri, untuk melanggengkan kekuasaannya. Atau sejarah ditulis untuk kepentingan tokoh politik. Untuk apa tujuannya? Ya supaya dia itu dibikin sejarahnya, ditulis sejarahnya gitu, kisahnya, untuk kepentingan dia berkarir dalam politik. Nah itu ada kecenderungan sejarah itu ditulis pesanan dari para penguasa itulah. Nah makanya pendapat-pendapat yang keliru dalam penulisan sejarah itu ini nanti akan menjadi sorotan, akan disorot gitu oleh para ahli filsafat sejarah. Nah, jadi saya tekankan betapa pentingnya ya kita mempelajari filsafat sejarah, karena filsafat sejarah itu pada intinya selalu memikirkan dari satu peristiwa secara mendalam ya, memikirkan latar belakangnya, prosesnya, tujuannya. Dan apabila sejarah ditulis misalnya untuk kepentingan pesanan orang lain, itu bisa dikritisi oleh orang-orang filsafat. Jadi orang filsafat itu ada kecenderungan untuk lebih meluruskan, dan sejarah berguna untuk kepentingan pendidikan atau pembelajaran untuk bangsa, begitu. Sekian, terima kasih.